Pernyataan semua laki-laki itu sama saja seringkali terdengar dalam percakapan sehari-hari, biasanya dalam nada frustrasi atau sarkastik. Namun, ketika klaim ini diuji dari sudut pandang secara objektif, justru ada landasan yang valid untuk menyatakannya. Kita akan membongkar dan membedah asumsi tersebut dari perspektif kodrati, bukan sosial. Artinya, fokus kita bukan pada nilai-nilai budaya atau moral yang tentu saja berbeda-beda, melainkan pada kesamaan dasar yang tidak berubah, yakni struktur biologis dan naluri alamiah laki-laki. Kata sama di sini bukan berarti identik dalam kepribadian, moralitas, atau sikap. Yang dimaksud adalah kesamaan dalam kodrat, yaitu sesuatu yang melekat pada keberadaan laki-laki sebagai laki-laki. Maka, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apa yang menjadikan seseorang itu laki-laki? Tak lain dan tak bukan adalah kromosom XY, produksi hormon testosteron dalam kadar tinggi, dan organ reproduksi jantan. Ciri-ciri ini adalah universal pada semua laki-laki, terlepas dari ras, budaya, agama, atau status ekonomi. Inilah titik pijak logis pertama, semua laki-laki memiliki struktur biologis yang sama. Oleh karena itu, dalam kerangka kodrati, mereka sama. Secara universal menunjukkan bahwa semua makhluk hidup didorong oleh satu naluri pokok, yaitu mempertahankan spesies. Dalam diri manusia, hal ini termanifestasi melalui dorongan seksual. Laki-laki dengan sistem hormonal dan anatomi mereka secara kodrati ditujukan untuk, dalam tanda petik, menanam benih. Produksi sperma berlangsung terus-menerus sejak pubertas hingga usia tua. Ini bukan fenomena sosial atau psikologis, melainkan fakta biologis. Dengan kata lain, semua laki-laki membawa potensi biologis yang aktif dan terus-menerus untuk berkembang biak. Dorongan ini muncul tidak karena pendidikan, budaya, atau pergaulan, tetapi karena mekanisme tubuh mereka sendiri. Dalam hal ini, semua laki-laki adalah mesin reproduksi yang siap bekerja secara kodrati. Apakah ini berarti semua laki-laki berpikir dan bertindak seperti binatang? Tentu saja tidak. Tetapi secara dasar, semua laki-laki memang dibekali dorongan seksual yang sama. Bedanya hanya pada tingkat kontrol dan bagaimana dorongan itu ditangani. Dan itu membawa kita pada poin selanjutnya. Jika semua laki-laki memiliki dorongan yang sama, maka yang membedakan mereka antara satu sama lainnya bukanlah apakah mereka memiliki hasrat, melainkan apa yang mereka lakukan terhadap hasrat tersebut. Disinilah logika membentuk kerangka pembeda antara kesamaan kodrati dan perilaku individual. Kontrol terhadap hasrat adalah produk dari akal dan kesadaran moral. Laki-laki A dan laki-laki B mungkin sama-sama memiliki dorongan seksual, tetapi A menyalurkannya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, sementara B melampiaskannya secara liar. Namun dorongan dasar mereka tetaplah sama. Dengan demikian, kita dapat membangun kesimpulan logis. Semua laki-laki sama dalam hasratnya, tetapi berbeda dalam pengelolaannya. Maka dari itu, ketika seseorang mengatakan semua laki-laki sama saja, jika yang dimaksud adalah dorongan kodrati mereka, pernyataan itu sepenuhnya benar. Akan tetapi, jika yang dimaksud sama dalam ranah budaya, lingkungan, atau perilaku, itu perlu diuji secara lebih spesifik lagi, karena itu sudah masuk dalam ranah yang sepenuhnya subjektif. Disinilah muncul ketegangan antara dua hal, ketetapan kodrat dan kebebasan moral. Laki-laki tidak bisa memilih apakah ia memiliki dorongan seksual atau tidak. Itu adalah sesuatu yang melekat sejak ia terbentuk dalam rahim. Tapi ia bisa memilih apa yang ia lakukan terhadap dorongan tersebut. Maka kebebasan moral tidak menghapus kodrat, tetapi membingkainya. Inilah mengapa banyak orang terjebak dalam kontradiksi. Mereka ingin mengatakan bahwa laki-laki berbeda-beda karena ada yang baik dan ada yang buruk, tetapi sekaligus mengakui bahwa semua laki-laki memiliki potensi liar yang sama. Ini bukan kontradiksi jika kita paham struktur logikanya. Yang sama adalah potensinya, yang berbeda adalah realisasinya. Banyak kritik terhadap pernyataan ini datang dari argumen sosial, bahwa tidak semua laki-laki memperlakukan perempuan dengan cara yang sama, bahwa ada yang setia dan ada yang tidak, bahwa ada yang sopan dan ada yang kasar. Ini semua benar, tapi juga tidak relevan untuk membantah kesamaan kodrati. Moralitas, perilaku, etika, semuanya adalah produk dari lingkungan, pendidikan, dan pilihan individu, tapi dasar biologis mereka tetaplah sama. Bahkan laki-laki yang paling religius sekalipun, secara biologis tetap memiliki sistem tubuh dan dorongan seksual yang sama dengan laki-laki yang tidak beragama. Yang berbeda hanyalah sejauh mana kontrol itu diterapkan. Lihat saja banyak kasus agamawan yang katanya bermoral itu justru ada, bahkan banyak yang melakukan tindakan asusila.
Dengan kata lain, perilaku itu berbeda dengan kodrat. Dua orang bisa bertindak sangat berbeda, tapi tetap memiliki dasar kodrat yang sama. Inilah mengapa banyak perempuan bisa dikejutkan oleh laki-laki yang tampak berbeda, tapi akhirnya menunjukkan pola yang sama. Pada titik tertentu, dorongan seksual akan muncul dan akan menuntut penyaluran. Hanya akal dan nilai yang bisa mengarahkan dan membedakan antara satu dengan lainnya. Memahami bahwa semua laki-laki memiliki dorongan seksual yang sama seharusnya menumbuhkan ekspektasi yang logis. Perempuan tidak seharusnya mengharapkan laki-laki yang tidak punya hasrat. Yang harus diharapkan adalah laki-laki yang punya kontrol atas hasrat tersebut. Masalah muncul ketika seorang perempuan mencari laki-laki yang berbeda, yang dianggap tidak terdorong oleh insting seksual. Ini ilusi. Semua laki-laki punya dorongan yang sama. Yang perlu dicari adalah laki-laki yang tahu batas, tahu etika, dan tahu tanggung jawab. Maka, kesadaran bahwa semua laki-laki sama dalam hal dorongan kodrati bukanlah pesimisme, tetapi bentuk realisme. Ia membantu perempuan untuk berhenti mengejar ilusi dan mulai mengamati bukan apakah laki-laki itu punya hasrat, tapi bagaimana ia mengelolanya. Perlu digarisbawahi bahwa mengatakan semua laki-laki sama saja bukanlah tuduhan moral. Ini pernyataan biologis. Laki-laki tidak bersalah karena memiliki testosteron tinggi, seperti perempuan tidak bersalah karena memiliki siklus hormonal bulanan. Ini adalah fakta kodrati. Jika mau membahas ini dari sisi sosial misalnya, dan memang itu bahasan yang sangat seksi, tapi itu bukan bahasan video ini. Perlu video khusus lainnya. Jadi, perlu kita tegaskan sekali lagi bahwa seseorang menjadi bertanggung jawab secara moral saat ia memilih bagaimana bersikap terhadap dorongan itu. Maka, laki-laki tidak bisa bersembunyi di balik argumen naluri laki-laki untuk membenarkan pelanggaran. Apalagi untuk membenarkan bahwa karena laki-laki punya dorongan seksual, maka ia harus beristri 4. Itu tidak elok dalam pandangan saya pribadi. Beristri 4 karena mengiyakan hasrat laki-laki, itu tidaklah bijak. Tetapi ia juga tidak bisa dituduh jahat hanya karena memiliki hasrat seksual. Sekali lagi, bukan kodratnya yang dipermasalahkan, tapi realisasinya, kontrolnya. Inilah mengapa perlu pemisahan antara fakta dan nilai. Faktanya mengatakan bahwa semua laki-laki punya dorongan seksual yang kuat. Nilainya mengatakan apa yang dilakukan terhadap dorongan itu. Banyak pendekatan modern terhadap relasi antar gender terjebak pada utopia moral. Mereka menuntut laki-laki untuk tidak berpikir tentang seks, tidak melihat perempuan secara seksual, tidak punya fantasi. Ini omong kosong. Laki-laki tidak bisa membunuh dorongan kodratinya, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengendalikannya. Maka, tugas laki-laki bukanlah tentang membunuh hasrat, tapi menguasainya. Utopia moral yang menuntut laki-laki menjadi makhluk netral seks tidak hanya tidak realistis, tapi juga destruktif. Ia mengabaikan kenyataan biologis dan menciptakan ketidakharmonisan dalam hidup. Oleh karena itu, kritik terhadap laki-laki tidak bisa diarahkan pada kodratnya, melainkan pada pilihan-pilihannya. Di sisi lain, perempuan atau siapapun yang ingin memahami laki-laki harus berhenti mencari laki-laki yang dalam tanda kutip berbeda dan mulai mencari laki-laki yang punya kontrol diri. Dengan logika yang jernih dan observasi ilmiah yang netral, kita bisa berkata semua laki-laki itu memang sama saja, dan itulah titik awal untuk memahami mereka dengan jujur, bukan untuk menuduh, tapi untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya. Dari dasar inilah kita bisa menjawab sebagian besar masalah yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih.